warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Dinkes dan BPKB, kemudian Dewan Juri dan tim penilai lomba kader berprestasi Kabupaten Tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2025, kemudian teman-teman kader Posyandu bukan sekebumen ya, ini tenang ya, sekebumen ya, teman-teman kader sekebumen yang dan hadirin lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, di sini saya mau memperkenalkan inovasi saya, yaitu inovasi Emping Magic. Emping Magic adalah pendampingan ibu hamil dan balita berisiko masalah gizi di Posyandu Cempaka 1. Oke, next Mbak. Nah, ini profil saya. Saya tinggal di Desa Tanuharjo di RT 3 RW 2. Oke, lanjut. Ini biodata singkat saya. Saya sebagai kader Pustu, juga kader Posyandu, kader MT PGBM, terus kadang di sela-sela saya juga suka kucing-kucing dance bocil-bocil. Oke, next ini sedikit penghargaan yang saya dapat di 2023-2024 sedikit. Oke, next. Nah, yang pertama saya mau memaparkan permasalahan yang pertama, yaitu di tahun 2021 pencatatan pelaporan Posyandu itu masih bersifat manual atau ditulis tangan di kertas, ditulis di kertasnya. Jadi setelah pelaksanaan Posyandu di hasil penimbangan, hasil pengukuran ditulis di buku. Kemudian untuk pelaporan kami mendapat kertas dari puskesmas untuk melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu yang biasanya dikenal dengan SKDN. Ada tabelnya, kemudian ada baloknya juga. Di situ ada yang sasarannya ada berapa, kemudian yang datang berapa, yang naik ada berapa, dan lain sebagainya. Di situ ada DPRS-nya, tingkat partisipasi masyarakatnya, dan lain-lain. Kemudian dampaknya karena bersifat manual, hanya non sewa ketika datang diisi di buku KIA, dan kami pun ibu kader hanya menulis berat badan, tinggi badan. Kami kesulitan untuk mengetahui, kesulitan terlambat jika ada permasalahan gizi pada balita, utamanya di Posyandu Cempaka 1 Posyandu saya. Baik, next. Ya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua itu di tahun 2021 Posyandu Cempaka 1 itu masih ada balita dengan masalah gizi, utamanya itu ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada stunting, dengan berbagai masalah itu yang menjadi pencetusnya saya itu agak sedikit flashback. Di tahun 2018 saya mendapati ada kasus bayi, bukan balita, ini bayi dengan gizi buruk, dan monsewu itu sebenarnya agak menyesal juga karena mengetahuinya itu terlambat, bahwa jadi dia itu lahirnya normal, BBA normal, panjangnya juga normal, pokoknya selama pemeriksaan kehamilan ANC itu saya lihat semuanya normal, bagus, dan saat melahirkan pun juga normal, bagus. Kemudian diketahui ketika kunjungan Posyandu yang kedua itu berat badannya ternyata ajeg, padahal harusnya KBM-nya adalah untuk usia segitu adalah 900 gram. Nah, itu dari situ karena masih ya tadi yang saya sebutkan masih manual, jadi nggak ketahuan itu. Kemudian tindak lanjutnya ya saya dengan Ibu Bidan sempat konsultasi. Ibu Bidan juga agak curiga, kok ini anak kecil ya. Terus Ibu Bidan, coba Mbak dikunjungi, dilihat lagi KIA-nya bagaimana. Kemudian saya lakukan kunjungan, saya lihat di KIA-nya ternyata wow, ternyata seperti itu. Nah, dari situ akhirnya
saya dan Ibu dan kemudian mengintervensi, melakukan kunjungan rumah dengan intervensi dan edukasi segala macam, dan juga untuk mengetahui sebenarnya apa sebabnya. Nah, dari situ ternyata diketahui setelah kunjungan ke rumah, PHBS-nya non sewu kurang, PHBS di rumah dan sekitarnya itu kurang. Kemudian yang kedua adalah ternyata di keluarga ini, khususnya saya membahas di keluarga ibu balita tersebut ya, itu masih menganut paham nganyek. Pernah dengar paham nganyek ya? Kalau di tempat saya non sewu di desa Pak Bu, itu orang-orang tua itu untuk ibu nifas, ibu menyusui itu masih berlaku dengan paham nganyek. Nganyek itu jadi tidak boleh jadi makanya itu kabehan godokan. Jadi semua itu serba direbus, tidak boleh makan santan. Kemudian misal makan yang berkuah kayak sop atau kayak tekian, itu juga tidak boleh dikasih bawang goreng gitu karena mengandung minyak. Nah itu ternyata setelah diselidiki, banyak banget itu. Terus kemudian ketika coba Mbak disusui dedeknya gimana, jenengan nyusuinya seperti apa? Karena mungkin anak pertama dari posisinya juga ternyata salah gitu. Jadi si adik mungkin asinya nggak maksimal ketika masuk. Oke, kemudian setelah dilakukan pemantauan rutin, alhamdulillah bisa tertolong. Oke, next. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu karena kurangnya informasi pelaksanaan posyandu, masih manual ya. Jadi kalau ada posyandu itu masih harus woro-woro lewat corong masjid atau musala. Jadi kunjungan perbandingan D per S-nya itu masih sekitar 77%. Oke, next. Nah, dari beberapa tadi yang saya sebutkan, saya kemudian punya alternatif solusi, yaitu untuk pelaporan yang masih manual tadi yang kurang efisien. Saya punya ide yaitu model AYU, modernisasi pelaporan posyandu. Kemudian untuk permasalahan gizi, saya punya solusi yaitu pelan magic, pemantauan langsung bumil dan balita berisiko masalah gizi di posyandu Cempaka 1. Kemudian untuk kurang maksimalnya informasi kayak tadi jadi kalau misalnya ada posyandu harus woro-woro ke masjid musala itu bahwa, jadi saya ada ide, saya kasih merica media edukasi dan informasi posyandu Cempaka 1. Lanjut. Nah, inovasi Amping Magic yaitu pendampingan ibu hamil dan balita berisiko masalah gizi di posyandu Cempaka 1. Gambarannya itu rangkaian kegiatan pendampingan secara rutin dan berkelanjutan sejak tahun 2023 terhadap ibu hamil dan balita yang berisiko masalah gizi. Sebelum pendampingan dilakukan pemetaan untuk memfokuskan intervensi agar lebih maksimal. Jadi dengan adanya model AYU, yaitu modernisasi pelaporan posyandu, karena kebetulan saya juga jadi kader di EPGBM. Jadi ketika hasil penimbangan pengukuran di entry di EPGBM, di situ kasus balita, status balitanya langsung muncul. Nah dari situ saya kemudian membuat pelaporan dengan cara file. Saya buat file Excel. Di file Excel itu terdiri dari laporan kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga, yaitu tabel SKDN, kemudian ada balok SKDN, hasil penimbangan setiap bulan. Jadi saya tulis panjang berjejer dari Januari sampai Desember, kemudian daftar status gizi bermasalah saya pisah, saya sebutkan, saya tulis
satu persatu by name. Data ibu hamil dan melahirkan dari Januari sampai Desember, daftar dekade, kemudian daftar PRT dan foto kegiatan posyandu. Nah ini contohnya kayak yang seperti tadi saya sebutkan, hasil penimbangan. Kemudian lanjut, ini yang laporan bulanannya. Lanjut, tabel SKDN, kemudian data ibu hamil dan melahirkan. Lanjut. Nah ini yang tsunami magic tadi, yang punya masalah gizi. Kemudian saya intervensi, saya lakukan intervensi dan alhamdulillah bisa dengan berat badannya bisa tertolong. Lanjut, dengan cara salah satunya yaitu dengan chat WA. Saya minta ibu tersebut untuk mengirimkan menu makan hari itu setiap hari, karena kalau harus kunjungan tidak mungkin. Jadi saya minta ibu untuk memfoto kemudian mengirimkan kepada saya. Oke, lanjut. Nah ini anak yang kedua dari ibu yang sama, yang tadi anak pertama, ini ibu yang kedua. Setelah saya lakukan intervensi, alhamdulillah dedeknya gemoy. Lanjut. Oke, yang merica ini adalah media edukasi saya yang biasanya yang dulu hanya di WA hanya pesan, Bapak Ibu besok ada posyandu, kemudian ada informasi apa-apa, saya hanya tulis pesan. Nah di merica ini saya melakukan pelatihan dari tim prokes Allian untuk belajar membuat Canva. Saya mencoba membuat Canva sendiri. Lanjut, salah satunya seperti ini. Yang tadinya masih manual seperti ini, saya belajar bikin Canva seperti itu. Oke, lanjut. Dan outputnya alhamdulillah dari Desember 2021 yang stuntingnya 23%, alhamdulillah di tahun 2024 turun menjadi 9%. Kemudian cakupan DPRS-nya juga alhamdulillah yang tadinya 77%, alhamdulillah 2024 sudah 100%. Nah ini salah satu yang saya dampingi, alhamdulillah beliau dengan intervensi dan saya cereweti setiap hari ketika ada lomba, beliau bisa menang juara 1 dengan sedikit konsul-konsul dengan saya. Lanjut. Dan kesimpulannya, intervensi bentuk pemantauan langsung dan tidak langsung sejak ibu hamil hingga balita, mencegah bayi mengalami resiko masalah gizi dan lain sebagainya itu. Kemudian inovasi ini juga terbukti meningkatkan kehadiran sasaran balita menjadi 100%. Inovasi ini sangat mudah direplikasi dan alhamdulillah di desa saya semua posyandu yang ada 4 posyandu semua sudah mereplikasi model AYU inovasi saya, semuanya sudah pakai seperti itu. Kemudian sarannya diperlukan dukungan dari MDes dan dinas terkait dan itu saja. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.